Sebelum membahas dipol magnet oleh kumparan berarus ini, kita akan mengulang dulu torka gaya oleh suatu kumparan yang dialiri oleh arus listrik. Jadi kita ingat bahwa kita punya torka gaya tau yang besarnya itu adalah momen magnet mu m cross medan magnetnya, di mana mu m atau momen dipol magnetnya adalah I dikalikan dengan A. A adalah vektor permukaan lintasan loop arus, sehingga jika kita memiliki kumparan berbentuk persegi dengan panjang dan lebar, maka vektor A ini adalah panjang dikalikan dengan lebar pada arah normalnya. Kemudian jika kita punya suatu kumparan dengan bentuk melingkar dengan jari-jari R, maka vektor permukaannya itu adalah pi R kuadrat pada arah normalnya. Kemudian mu m ini adalah momen dipol magnet, jadi bukan permeabilitas magnet. Yang kalau misalnya di ruang vakum itu misalnya mu 0. Kemudian jika kita punya n buah lilitan pada kumparan tersebut, maka momen dipol magnet itu adalah n kali IA. Untuk mendapatkan ilustrasi tentang dipol magnet oleh kumparan berarus, kita akan coba untuk meninjau medan magnet di titik P akibat loop yang dialiri arus listrik yang kali ini berbentuk lingkaran dengan jari-jari R. Karena simetrinya itu tidak cukup tinggi, kita tidak bisa menggunakan hukum Ampere, sehingga kita harus menggunakan hukum Beosafa. dB itu sama dengan Km dikalikan dengan I ds cross R topi dibagi dengan R kuadrat. Sehingga pertama kita tentukan elemen panjang lintasan, yakni ds pada arah V topi. Kemudian posisi elemen lintasan ini adalah R, karena jari-jarinya adalah R pada arah radial. Kemudian posisi titik P ini adalah H pada sumbu Z, sehingga posisi titik P itu RP sama dengan H pada arah K. Kemudian posisi titik P dari elemen lintasan kita dapatkan sebagai H pada arah K dikurangi dengan R pada arah radial, sehingga besarnya jarak titik P dari elemen lintasan tersebut adalah akar dari H kuadrat ditambah dengan H kuadrat. Maka kita bisa mengevaluasi medan magnet pada titik P akibat loop ini, sehingga besarnya dB itu adalah Km dikalikan dengan I ds per R pangkat 3 dikalikan dengan H pada arah radial ditambah dengan R pada arah K. Nah, kita lihat bahwa medan magnet di titik P ini memiliki komponen pada arah radial dan memiliki komponen pada arah sumbu Z. Namun kita ingat bahwa karena simetri, pada arah radial ini itu akan saling menghilangkan. Sehingga medan magnet di titik P ini hanya ada pada komponen sumbu Z saja atau pada arah K topi, di mana besarnya itu adalah mu 0 per 4 pi dikalikan dengan I R besar ds dibagi dengan R kuadrat ditambah dengan H kuadrat dipangkatkan 3 per 2. Maka besarnya medan magnet di titik P itu, Bz, itu adalah integral dari dBz, dan bisa kita evaluasi sebagai nilai ini bisa dikeluarkan dari integral dikalikan dengan integral dari ds, di mana s itu dari 0 sampai dengan keliling loop tersebut yang besarnya adalah 2 pi r besar. Sehingga kuatnya medan magnet di titik P-nya adalah mu 0i dikalikan dengan r besar kuadrat dibagikan dengan 2 r kuadrat ditambah dengan h kuadrat dipangkatkan dengan 3 per 2. Sehingga kita dapatkan ungkapan untuk medan magnet di titik P akibat kumparan berarus yang berbentuk lingkaran dengan jari-jari R ini, yang komponen medan itu hanya ada pada arah sumbu Z saja atau pada arah K topi. Sekarang jika titik P itu sangat jauh atau H ini jauh lebih besar daripada jari-jari loop R, maka R kuadrat ditambah dengan H kuadrat ini dapat diganti menjadi H kuadrat saja. Dan ungkapan untuk BZ ini dapat kita tuliskan sebagai mu 0i R kuadrat dibagi dengan 2H pangkat 3. Dan jika pembilang dan penyebut itu sama-sama kita kalikan dengan pi, kita ingat bahwa pi R kuadrat itu adalah luas dari loop lingkaran dengan jari-jari R. Dan kita ingat bahwa I dikalikan dengan A pada arah K topi itu tidak lain adalah momen dipol magnet, sehingga medan magnet di titik P itu kita bisa tuliskan sebagai mu 0 per 2 pi dikalikan dengan momen dipol magnetik dibagi dengan H pangkat 3. Dan ini berlaku juga jika terdapat
N buah kumparan, karena momen dipol magnet itu adalah N dikalikan dengan I kali A pada arah K. Karena medan magnet di titik P ini terkait dengan suatu momen dipol magnet μm, maka kita bisa pahami bahwa jika terdapat suatu kumparan yang dialiri oleh arus listrik dengan arah seperti ini, itu seakan-akan kita memiliki suatu magnet di mana kutub utara itu ada di sebelah atas dan kutub selatan itu ada di sebelah bawah. Dan medan magnet di titik P yang dilewati oleh sumbu kumparan tersebut itu mengarah ke atas, yakni pada arah sumbu Z positif.